pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kuliah kita walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas. Mudah-mudahan perkuliahan yang kita laksanakan ini walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas tidak mengurangi daripada semangat kita untuk mencari ilmu dan selalu menambah dan mendalaminya. Saudara-saudara yang berbahagia, pada pertemuan kemarin sudah kita pelajari bersama tentang at-tawabi, artinya isim yang i'rabnya itu mengikuti kepada isim sebelumnya, yaitu ada na'at dan man'ut atau sifat mausuf. Kemudian yang kedua adalah atof dan maktuf atau maktuf dan maktuf alaih. Dan yang ketiga adalah taukid, dan yang keempat adalah badal. Nah, untuk yang tiga belakangnya, yang belakang itu tidak saya sampaikan pada kesempatan ini karena terbatasnya media yang kita miliki, sehingga untuk memudahkan saudara belajar agar ada buku yang menjadi referensi, maka tiga hal tersebut sementara ini kita tangguhkan dulu dan kita memilih topik yang ada di dalam buku yang ada di hadapan atau di tangan saudara semuanya. Kita melanjutkan pelajarannya sebagai mata kuliah bahasa Arab, mengambil tema sebagaimana kelanjutan daripada kuliah kemarin, yaitu al-hal. Al-hal itu bisa saudara buka di halaman 20A. Di halaman 20A. Apa hal itu? Hal itu kalau menurut bahasa atau di bahasa Indonesia kan, itu artinya keadaan. Jadi kalau di dalam salah satu definisi di dalam kitab Al-Jurumiyah itu disebutkan begini. Itu bisa dibaca, al-halu huwal ismul mansubu al-mufassiru lima imbahama minal hayat. Hal adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan perbuatan yang masih samar. Perbuatan yang masih samar. Contohnya begini, nanti kita pelajari tentang macam-macam hal. Contoh yang mudah, ya. Umpamanya di sini saya sebutkan, itu bisa saudara baca dalam tulisan itu. Ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang. Nah, Zaid datang ini itu kan perlu diketahui keadaan datangnya itu. Apakah datang dia itu dengan jalan kaki, atau datangnya itu naik kendaraan, ya, diikuti oleh teman atau sendirian. Jadi ja'a Zaidun raqiban, Zaid datang sambil atau dalam keadaan naik kendaraan.
Jadi raqiban di sini ini menjelaskan tentang keadaan datangnya Zaid. Ya. Jadi raqiban di sini tadi saya dalam definisi isim yang dibaca nasab. Raqiban ini dibaca nasab. Ya. Alamatnya fathah sebab isim mufrad. Menjelaskan perbuatan yang masih samar. Jadi Zaid ini berbuat, melakukan perbuatan yaitu datang. Dan datangnya itu masih samar. Maka ketika disebutkan kata raqiban, maka sudah menjadi jelas bahwa kedatangan Zaid itu dalam keadaan naik kendaraan. Ya. Nah, kalau di sini kebetulan ini kan isim mufrad Zaidun. Jadi seandainya jaa al-dhaifani. Di sini mesti harus menyesuaikan datang 2 orang tamu. Datang dari orang tamu ini dalam keadaan bagaimana? Mesti di sini harus menyesuaikan. Harus jaa. Pamannya al-dhaifani. Mesti di sini harus raqibaini. Nah, mengapa raqibaini? Sebab di sini adalah musanna isim tasniyah. Maka di sini raqibaini adalah jadi hal. Ya. Di hal. Di raqibaini ini menjelaskan tentang perbuatan atau keadaan datangnya 2 tamu itu. Contoh yang kedua, raqibtu darajata mutazayyinatan. Saya naik sepeda. Nah, sepedanya gimana? Ya. Kemudian dijelaskan keadaan sepeda itu, yaitu mutazayyinatan, dengan dihiasi. Yang ketiga, laqaitu Abdullahi masyian. Saya ketemu Abdullah. Nah, masyian, saya ketemu Abdullah dalam keadaan apa Abdullah itu? Di situ Abdullah ketika saya ketemu itu masyian, dalam keadaan jalan kaki. Ya. Keterangan selanjutnya, hal, ya, terdiri dari isim nakirah. Jadi raqiban, mutazayyinatan, masyian ini adalah isim nakirah. Kemarin sudah kita singgung. Isim nakirah itu apa? Isim nakirah adalah isim yang patut untuk dimasuki al. Tapi belum ada alnya, cuma kalau diberi al itu isim itu bisa. Raqiban bisa ar-raqib, mutazayyinatan al-mutazayyinah, masyian al-masyi, ya itu kan bisa. Ya. Sahibul hal. Sahibul hal itu apa? Yaitu orang yang melakukan pekerjaan. Sahib, orang yang mempunyai, yang melakukan perbuatan. Ya, itu harus isim ma'rifat. Ya, sahibul alam isim ma'rifat. Ya, di sini Zaidun ma'rifat sebab alam, nama. Ad-darajata ma'rifat sebab ada alnya. Ya, di sini laqaitu Abdullah. Abdullah ma'rifat sebab nama. Jadi sahibul hal itu harus isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat itu apa? Ada kalanya isim yang ada alnya. Ada kalanya isim isyarah.
Seperti hadza, hadihi, haulai. Ada isim yang mudhof kepada isim ma'rifat. Seperti abdun, ini adalah nakirah. Tetapi ketika disandarkan kepada Allah menjadi Abdullah, maka abdun sekarang menjadi ma'rifat. Dan hal disebutkan setelah sempurnanya pembicaraan. Jadi hal ini disebutkan setelah sempurna pembicaraan. Ja'a Zaidun. Ini sudah sempurna karena ada fi'il, ada fa'ilnya. Raqibtu darrajata. Saya naik sepeda. Laqaitu Abdullah. Saya ketemu Abdullah. Berarti ini sudah sempurna pembicaraan itu. Cuma belum diketahui sohibul halnya itu dalam keadaan apa itu. Nah, kalau di dalam buku itu ada definisi lain yang semestinya itu tidak terbatas ini. Jadi di situ bisa dibaca hal satu mufrad, yaitu isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bi. Hal mufrad ini, hal sebab ada hal mufrad, ada hal jumlah. Hal mufrad yaitu isim mansub. Jadi raqiban mutazayyinatan masyian ini adalah isim mansub, isim yang dibaca nasab. Disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il. Untuk menjelaskan keadaan fa'il. Di sini Zaidun. Atau maf'ul bi seperti ad-darajata. Atau Abdullah ini disebut juga maf'ul bi. Jadi kalau di dalam buku itu di situ disebutkan hal mufrad itu isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bi. Tapi semestinya bukan hanya fa'il dan maf'ul bi saja, tetapi mubtada itu juga bisa ditambah dengan hal. Ya, sebab itu sama-sama subjek. Jadi Zaidun, ya. Al-baitu kabirun. Ya, ini nanti di dalam hal jumlah. Jadi yang sudah kita pelajari ini tadi, ini halnya disebut hal jumlah, hal mufrad, maaf. Hal mufrad. Sebab di sini tidak berupa jumlah. Raqiban mutazayyinah. Ya. Jadi umpamanya di sini ya wasolal muslimuna, ya, wasolal muslimuna fil masjidi, ya, raqibina ad-darajah. Nah, raqibina ini dibaca dibaca nasab. Nasabnya dengan ya, sebab dia adalah jamak mudzakkar salim. Di sini raqibina ini menjelaskan tentang keadaan datanya orang-orang muslim di masjid. Jadi setelah sampailah orang-orang muslim di masjid, raqibina dalam keadaan naik kendaraan. Nah, ini jadi menyesuaikan. Kalau di sini ini namanya ya sahibul hal ini namanya hal, ya, ini namanya hal, ya, ini Zaidun sahibul hal, Darajah sahibul hal, Abdullah sahibul hal. Di dalam buku disebutkan hal mufrad atau hal yang terdiri dari isim mustaq.
Ya. Isim mustaq itu apa? Di dalam lampiran sebelumnya atau halaman sebelumnya itu disebutkan tentang isim ditinjau dari istilahnya. Istilah. Ya. Jadi kalau kita sudah pernah membaca apa itu namanya sorof, ilmu sorof istilahi, fa'ila yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, ya, itu istilahnya adalah takrif atau tasrif istilahi, ya. Nah, itu ada isim jamid dan isim mustaq, dalam buku sudah ada, ya. Isim jamid itu ada zati seperti kursiun. Isim jamid itu apa? Isim yang tidak terbentuk dari kata lain. Ya. Sing zati. Seperti kursiun itu tidak terbentuk dari kata lain, ya memang kursiun gitu. Tilmidun, al-qamaru, al-baqaratu, itu isim jamid yang zati, memang asli isim itu demikian, itu bukan terbuat dari atau pindahan terbuat dari kata yang lain. Yang isim jamid yang makna itu masdar mim, ghairu mim, masdar ghairu mim, masdar yang tidak ada mimnya. Kalau di dalam tasrif istilahi itu kan ada fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Jadi yang fa'lan seperti nasrun, ya, itu disebut ghairu mim. Ya, nasara yansuru nasron wa mansoron. Yang mansoron karena ada mimnya maka disebut masdar mim, ya. Nah, yang termasuk isim jamid itu adalah masdar yang ghairu mim, yang tidak ada mimnya, seperti nasrun, kitabatun, kataba yaktubu, ya, kitaban wa kitabatan, fataha yaftahu fathan, qara'a yaqra'u qira'atan. Itu disebut isim jamid yang makna. Sedangkan isim mustaq adalah isim yang terbuat atau terbuat dari kata yang lain, seperti isim fa'il. Nasirun itu dari nasoro. Isim maf'ul mansurun. Isim zaman, isim alat, sigat mubalaghah, isim sifat musabbihat, bismil fa'il, isim tafdil. Ya, itu. Jadi hal mufrad itu ada kalanya terbuat dari isim mustaq. Contohnya isim mustaq yang isim fa'il, tadi ada isim fa'il. Zahaba aliyun ilal masjidi masyian. Jadi masyian di sini ini adalah isim fa'il, ya. Ali pergi ke masjid dengan jalan kaki, ya. Jadi masyian ini disebut hal, artinya isim dia dibaca nasab menjelaskan tentang keadaan sahibul hal, orang yang dijelaskan keadaannya, yaitu apa? Ali di sini. Bisa dipahami. Kemudian isim mustaq lagi sebagaimana di dalam tadi saya bacakan di halaman sebelumnya. Isim maf'ul. Qomatil faizatu masruratin. Para pemenang wanita itu berdiri dengan senang, dengan keadaan senang. Jadi masruratin ini isim
dia dibaca nasab. Jadi hal, mengapa dibaca masruratin? Sebab ini adalah isim jamak muannas salim. Alamat nasabnya adalah kasroh. Mengapa masruratin? Sebab dia menjelaskan kepada shahibul hal, al-faizat. Al-faizat ini adalah jamak muannas salim. Jadi tadi saya sebutkan di dalam contoh tadi, kalau ja'a zaidun ya raqiban, kalau ja'a dhaifani ya raqibaini, menyesuaikan. Wasolal muslimuna ya raqibina, menyesuaikan itu. Sifat musabbihat, bismil fa'il. Dulu pernah saya sampaikan tentang sifat musabbihat, sifat isim sifat yang menyerupai dengan isim fa'il. Mengapa menyerupai isim fa'il? Karena dia mempunyai arti seperti arti isim fa'il, melakukan isim yang menjelaskan tentang orang yang melakukan perbuatan, artinya, tapi wazannya, ya, wazannya itu tidak mengikuti isim fa'il. Seperti zurtu Fatimata farihatan. Jadi fariha itu kalau isim fa'ilnya kan mesti farihun. Fa'ala yaf'ulu fahuwa fa'ilun. Fa'ila yaf'alu fahuwa fa'ilun. Mestinya kan gitu isim fa'ilnya. Tapi tidak diikutkan wazan fa'ilun, farihun, itu tidak. Tetapi dia mempunyai wazan tersendiri. Sehingga dia artinya sama dengan artinya isim fa'il, tetapi wazannya itu tidak mengikuti wazannya isim fa'il. Jadi zurtu Fatimata farihatan, saya mendatangi Fatimah dalam keadaan riang gembira. Ya. Ada isim fi'il mubalaghah, ada isim tafdhil. Jadi hal itu kadang-kadang ada yang terdiri dari isim tafdhil. Hal mufrad ada yang terdiri dari isim jamid. Tadi definisi sudah disebutkan. Seperti contoh, ja'al qaumu rajulan. Ya. Ya. Kaum itu datang seorang. Jadi rajulan ini disebut isim jamid sebab dia tidak buatan, ya, atau tidak, ya, peralihan dari kata yang lain. Memang rajulan begitu. Ya. Ya. Berbeda dengan masruratin. Ya. Kemudian yang kedua, hal itu kadang-kadang berupa jumlah. Kalau kita mendengar kata jumlah, itu mesti ada, kalau tidak jumlah fi'liyah, ya jumlah ismiyah. Jumlah. Jadi hal jumlah, ada hal yang terdiri dari jumlah. Apakah itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Seperti contoh, dzaba Ahmadu yarkabus sayyarota. Jadi Ahmad pergi dalam keadaan naik mobil. Yarkabus sayyarota. Yarkabu itu fi'il. As-sayyarota itu jadi maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya yarkabu, yaitu dhamir mustatir. Takdirnya huwa, yang kembali kepada Ahmad. Jadi ada fi'il, fa'il. Ini jadi hal. Nah. Kemudian ada kalanya jumlah. Hal jumlah itu jumlah ismiyah.
Zurtu Fatimata wa hiya farihatun. Saya mendatangi Fatimah, dia dalam keadaan riang gembira. Jadi wa hiya farihatun itu adalah jumlah ismiyah, ya mubtada, farihatun khobar. Di sini statusnya jadi hal jumlah. Kalau hal jumlah itu tidak langsung dibaca nasab seperti hal mufrad, tetapi dia statusnya mahal. Jadi fi'il dan fa'il dia mahal nasab. Jadi hal dari shahibul hal Ahmad. Wa hiya farihatun mubtada dan khobar, kemudian dia jadi hal jumlah mahal nasab, jadi hal dari shahibul hal yaitu Fatimah. Coba kita baca selanjutnya. Hal jumlah yaitu jumlah yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih. Mudahnya gitu, fa'il dan maf'ul bih. Ya. Hal ini menempati posisi mahal nasab. Tadi sudah saya sebutkan. Karena dia itu berupa jumlah, tidak bisa dibaca nasab. Karena statusnya hal dan hal itu harus dibaca nasab. Tapi dia tidak bisa dibaca nasab, maka posisinya dia menempati tempatnya i'rab nasab atau dalam istilah disebut mahal nasab. Jadi hal yang berupa jumlah ini menempati posisi mahal nasab. Nah, syarat-syarat hal jumlah. Syarat-syarat hal jumlah. Yang pertama, mengandung dhamir yang kembali kepada shahibul hal, fa'il atau maf'ul bih. Jadi dzaba Ahmadu yarkabus sayyarah. Ini di sini yarkabus sayyarah ini ada dhamir. Tadi saya sebutkan, yaitu dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan, takdirnya huwa yang kembali kepada Ahmad. Ada dhamir. Jadi mengandung dhamir yang kembali kepada shahibul hal, yarkabu, ada dhamir yang kembali kepada Ahmad. Zurtu Fatimata wa hiya farihatun. Jadi di sini wa hiya ini dhamir apa? Munfasil. Ya. Ini kembali kepada Fatimah. Hal jumlah ismiyah diawali dengan wawu hal. Jadi wawu hal, wawunya wahia, ini wawunya disebut wawu hal. Ya. Jadi hal jumlah ismiyah itu harus dibubui wawu yang disebut wawu hal. Kalau cara pondok kan begini, zurtu ziarah ingsun Fatimah ing Fatimah. Ya, saya berkunjung Fatimah. Wahia hale, hale utawi Fatimah farihatun itu dalam keadaan riang gembira. Wahia hale, ya. Jadi dia Fatimah itu ya, ketika diziarahi dia dalam keadaan riang gembira. Shahibul hal harus makrifat. Tadi saya sebutkan bahwa shahibul hal, orang yang dijelaskan atau sesuatu yang dijelaskan keadaannya itu harus isim makrifat. Ya, apakah makrifatnya dengan al atau makrifatnya itu alam atau nama. Jadi umpamanya ya, zahaba Ahmadu yarkabus sayyarah. Ya. Zahaba Ahmadu yarkabus sayyarah. Jadi
Di sini sahibul hal berupa isim ma'rifat. Ma'rifatnya adalah dengan karena apa? Alam. Al baitu kabirun wa babuhu jamilun. Rumah itu besar, sedangkan pintunya itu bagus. Jadi wababu ini mubtada, jamilun ini khobar. Wababu jamilun ini jadi hal. Sahibul halnya mana? Al baitu. Al baitu ini isim ma'rifat. Ma'rifatnya dengan al. Bisa dipahami. Saya al baitu utawi rumah nek cara pondok. Kabirun itu besar. Wababuhu hale utawi pintune rumah. Jamilun itu bagus. Itu keterangan. Nah, ini ada contoh di dalam halaman berikutnya. Ya, antara jumlah hal mufrad dan hal jumlah. Jadi ja'at Fatimatu mutabassimatan. Mutabassimatan. Itu diharakati ya. Fatimah datang mutabassimatan. Jadi dalam keadaan atau diartikan sambil tersenyum. Ya, sambil tersenyum. Ya, jadi hal itu ada hal mufrad, hal jumlah. Jumlah itu ada kalanya jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ja'at Fatimatu mutabassimatan ini adalah hal mufrad. Ya, mutabassimatan ini isim fa'il termasuk isim mustaq tadi itu. Ja'at Fatimatu huwaya mutabassimatun. Nah, ini tun. Ya. Sebab yang jadi hal bukan mutabassimanya, tetapi jumlah wahya mubtada dan mutabassimatun khobar. Ya. Jumlah mubtada dan khobar mahal nasab, menempati tempatnya i'rab nasab. Dia jadi hal menjelaskan keadaan kedatangan Fatimah. Di sini tadi sudah disebutkan bahwa hal jumlah ismiyah itu harus dibubui atau ditambah dengan atau diawali dengan wawu yang disebut dengan wawu hal. Ini jumlah ismiyah. Ja'at